pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai, dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Haumahu dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa dalam kebaktian jam 7 pagi tadi di Gedung Gereja Kasih Karunia telah dilaksanakan pembubaran panitia renovasi Gedung Gereja Peniel dan panitia pembangunan Gedung Gereja baru di sektor Teratai. Kami demikian diinformasikan pula kepada pengurus wadah dan unit pelayanan yang akan melayani kebaktian pada minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 pukul 19.00 bertempat di ruang serbaguna Peniel. Sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Yopi Laisina berupa uang sebesar Rp1 juta untuk renovasi Gedung Gereja Zaman Kasih RST. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Nyanyian persiapan kebaktian, 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Siapkan hati dan kita akan berkebaktian di saat ini. Kita mulai. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Nats pembimbing Yehezkel pasal 18 ayatnya yang ke-21 demikian bunyinya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian nats pembimbing, jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita kidungkan pujian bersama-sama 2 Sahabat Lama nomor 157 ayatnya yang pertama. Berilah hormat bagi Manghalis. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Nyanyian GPM nomor 55, Tuhan kasihani. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah
maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Semati mohon berdiri. Semat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semati persilahkan duduk dan menyanyikan dua sahabat lama nomor 131. Apakah jawabmu? Diberikan kesempatan untuk wadah laki-laki sektor Dahlia membawakan lagu pujian. Sengsara
ratapan pergumulan yang terlahir suci ke hadapan mahligai kudus-Mu. Bapa, jamahlah kami dari siksa sengsara yang menimpa kehidupan ini. Permohonan dan doa dari anak-anak-Mu mengharapkan ada kedamaian di atas tanah ini. Ada jeritan tangis, seruan duka dari lorong negeriku. Oh, adakah kedamaian di tengah angkara murka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Bapa, jamahlah kami dari siksa sengsara yang menimpa kehidupan ini. Permohonan dan doa dari anak-anak-Mu mengharapkan ada kedamaian di atas tanah ini. Ada jeritan tangis, seruan duka dari lorong negeriku. Oh, adakah kedamaian di tengah angkara murka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Adakah kedamaian? Adakah kedamaian di tengah angkara murka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus dalam pelayanan firman di saat ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami pahami dan laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di saat ini. Amin.
Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan terdapat dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-11. Pembacaan dari Mazmur 32 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang, malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda dan begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini bukan soal apa yang katong miliki. Hidup ini juga bukan soal apa yang berhasil katong raih. Dan hidup ini bukan soal apa yang katong pakai atau katong kenakan. Tapi hidup ini soal bagaimana hidup untuk bisa menjadi berkat. Hidup ini bagaimana katong bisa menjadi saksi Kristus dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita, beta Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang berani mengklaim bahwa katong ini semua orang benar? Apakah di antara katong semua di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini, katong mau mengaku bahwa katong ini orang yang seng bercacat, orang yang sempun dosa? Tentunya pasti, ya mungkin tak ku bilang para orang dengar, tapi pasti dalam hati pun bilang, katong ini orang berdosa, katong ini orang bercacat. Katong ini kadang-kala yang mampu bikin apa yang Tuhan mau, maka katong sering kali ada dan diperhadapkan dengan kelemahan kita, yaitu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Di mana saja katong berada, itu berarti bahwa beta dan Bapak Ibu nih yang lepas dari kesalahan. Beta Bapak Ibu saudara anak-anak tidak terlepas dari dosa. Yang jadi pertanyaan,
Katong bikin dosa, katong bikin kesalahan, apakah katong berani untuk minta pengampunan dari Tuhan? Apakah katong berani jujur di hadapan Tuhan bahwa katong ini salah? Bahwa katong ini melakukan dosa, katong ini melawan perintah Tuhan. Apakah katong mampu? Jangan sampai katong kayak orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika perempuan berzina datang minta ampun, datang dan ada dalam kehidupan saat itu dan katong pun suruh untuk menghakimi. Tuhan bilang kalau saya yang berdosa saya lempar dia dengan batu. Dan itu berarti katong juga harus ada dan berani menyatakan bahwa katong ini orang-orang berdosa yang butuh pengampunan dari Tuhan. Sekarang nih yang menjadi soal nih, katong mau jujur ke seng? Katong mau mengaku Tuhan atau katong merasa bahwa katong ini betul dengan pengertian katong sendiri, merasa bahwa katong lebih baik daripada orang lain dengan pemahaman manusia sendiri, sehingga seng pernah dan jarang untuk datang for Tuhan dan minta ampun. Tema pelayanan sepanjang pekan ini adalah hidup yang murni, mengaku dosa dan diampuni. Tema ini menegaskan tentang pentingnya mengaku dosa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan untuk menikmati keampunan dari Tuhan. Kita akan menikmati hidup baru atau hidup yang dimurnikan sebagai anugerah dan kasih sayang Tuhan. Nats hari ini menyaksikan bahwa Raja Daud mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk pengajaran yang didasari dari pengalaman hidupnya. Daud dia berdosa. Dia yang menyangkal kalau dia bilang dia yang berdosa, tapi dia juga mengaku bahwa dia juga orang berdosa. Dia ambil istri Uria, Batseba. Dia mengaku itu, dan dia pun juga menyadari ketika dia tidak minta ampun, maka apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bilang ayat 3 dan 4. Dia bilang, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku penuh menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ketika Daud merasa bahwa dia berdosa dan dia belum menjumpai Tuhan untuk minta pengampunan, itu yang dia rasa. Dia seng tenang. Dia merasa hari-hari hidupnya gelap. Tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi? Dia datang for Tuhan dan minta ampun. Dia jujur di hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Daud menyatakan bahwa betapa bahagianya orang yang diampuni. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau supung ini, supung itu sudah tuh bahagia. Kita merasa yang penting makan dari pagi sampai malam itu sudah bahagia. Apakah kebahagiaan itu kebahagiaan yang kekal? Apakah kebahagiaan itu kebahagiaan yang sejati? Kalau ketua makan enak pun jual, tapi kalau hati sakit juga, daging juga kasih rasa apa-apa. Biar ketua penuh dengan kemauan juga. Tapi kalau ada kesalahan yang ketua buat, ketua tidak akan pernah tenang. Beta sentuh dengan bapak ibu, tapi kalau beta, saya usah lihat kesalahan yang jauh-jauh. Membenci suami, membenci istri, membenci anak-anak, parlente for suami, parlente for istri, parlente for anak-anak. Itu juga dosa. Kadang-kadang kita pikir itu kecil saja. Mau kecil kah mau besar, dosa. Mau kecil kah besar itu kesalahan yang harus katong datang dan minta pengampunan dari Tuhan. Katong harus jujur Bapak Ibu jemaat. Untuk itu ketika Daud datang dan meminta pengampunan dari Tuhan dan pengampunan itu terjadi, dia bersorak-sorai, dia bersukacita, dia merasa bahwa dia lepas daripada beban. Yang dia merasa bahwa terlalu berat beban yang dia pikul. Katong kadang-kadang juga rasa bahwa katong ini biasa-biasa saja biar bikin kesalahan. Selama ada waktu, datang for Tuhan minta ampun. Selama ada waktu jujur for Tuhan, apa yang katong buat di hadapan Tuhan. Mungkin istri sen tahu apa yang katong bikin. Mungkin suami sen tahu, anak-anak sen tahu, orang lain sen tahu. Katong mau sembunyi sampai di mana Tuhan tahu. Untuk itu katong datang minta ampun. Katong harus datang minta ampun.
Jangan karena ketong pun salah. Papa pun salah, mama pun salah jadi batu sandungan for anak-anak. Anak-anak pun salah jadi batu sandungan for papa dan mama. Pelayan-pelayan pun salah akan jadi batu sandungan for umat. Mari, jangan merasa bahwa itu sepele. Ketong tidak akan pernah bersuka cita. Tidak pernah menikmati hidup baru kalau dosa itu ada dalam diri. Tidak pernah merasa sukacita kalau tidak pernah merasakan dan menikmati pengampunan dari Tuhan. Makanya kalau dalam liturgi itu ada pengakuan dan pengampunan dosa. Jadi kalau kita masuk gereja itu memang mesti masuk dari awal. Karena setiap unsur liturgi itu ada maknanya. Ya mungkin 1 minggu kita yang pernah minta pengampunan. Hari ini kita datang, tapi bukan berarti mau bikin lain. Tapi bagaimana kita menikmati ke pengampunan dari Tuhan. Untuk itu kita harus jujur for Tuhan. Seberapa tinggi nilai kejujuran itu? Bagi beta, kejujuran adalah perkara yang tidak ternilai dengan materi. Terlebih lagi jika kita melihat kondisi kehidupan masa kini, yang kejujuran semakin susah ditemukan dalam ketumpung hidup. Jangan lihat jauh-jauh dalam rumah tangga. Kadang-kala ketong lempar lentela yang ancur-ancur. Lalu ketong merasa biasa. Oh saya papa, orang saya tahu. Padahal Tuhan tahu apa yang ketong bikin. Untuk itu saudara jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam firman Roma 3:23 bilang, semua yang berbuat dosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mari, ada rasa kebencian dalam diri, ketong datang dan ketong mengaku ketong pun dosa dan kesalahan. Lalu Tuhan pasti akan memberikan pengampunan bagi beta, Bapak Ibu, saudara. Jadi ingat, selama ada kesempatan, minta pengampunan dari Tuhan. Supaya ketumpung hidup ini akan bahagia, akan ada dalam sukacita. Jangan ketong lupa, nanti semua tarik-tarik di hari terakhir, baru datang panggil pendeta, mari ketong ingat-ingat dulu ketong pun dosa apa. Baik kalau ada kesempatan lagi, tapi kalau sudah selesai, lah akan jadi beban for anak cucu, for keluarga. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara, katong dengan sukacita, jujur, bilang for Tuhan. Mau kesalahan apapun yang katong lakukan, mari katong datang for Tuhan. Supaya katong masuk di usbu yang baru ini, tidak menjadi batu sandungan dan menjadi kendala for katong menikmati berkat Tuhan dalam ketumpung hidup. Ketong ada dan saling terbuka, suami, istri, mama, papa, dan anak-anak, umat dan pelayan. Lalu sama-sama datang mengaku Tuhan. Supaya ketika saatnya sesuai yang ada kesempatan lain, ketong selesai tanggung jawab dengan penuh sukacita. Tanpa ada meninggalkan beban-beban dosa bagi kehidupan keluarga, anak cucu, bahkan sesama ketong semua. Untuk itu mari Bapak Ibu, bikin dosa tuh gampang. Tapi kalau mau minta ampun tuh beta dan Bapak Ibu kadang-kala susah. Karena egois, selalu merasa diri baik dan benar di hadapan Tuhan. Selalu merasa bahwa diri lebih berarti dan saya pernah bikin salah. Jangan lari, tapi mari tetap bersandar for Tuhan. Supaya ketong tetap diberkati. Pemazmur, dia bersyukur karena pengampunan terjadi dalam kehidupannya. Pemazmur dia bersyukur karena dia lepas dari beban dosa itu. Dan dia bersorak-sorai. Pengalaman pemazmur. Jadi pengalaman for beta dengan Bapak Ibu. Terus melangkah. Siapa yang semua berbahagia? Siapa yang semua menikmati kebahagiaan? Pemazmur bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi kalau Tuhan sudah ampuni beta dan Bapak Ibu pun dosa. Mari ketemu jalan yang baik-baik. Lah jangan bikin ulang lagi. Supaya tetap ada dan selalu dipenuhi dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Palang dia berkat materi dulu. Yang penting sukacita, kebahagiaan, keselamatan itu mewarnai ketumpung hidup saya, itu bersyukur banyak. Untuk itu mari Bapak Ibu dengan sukacita, setiap orang berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Berdoalah dan berdoalah, datang dan menemui Tuhan. Tuhan menyediakan yang lebih indah for beta dan Bapak Ibu. Amin.
Beta undang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan untuk pemuda sektor Dahlia membawakan lagu pujian.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 107 dan 2 Sahabat Lama nomor 181. 2 Sahabat Lama nomor 107 ayatnya yang pertama. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu aku tolong, sekarang Ia
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Kami umat bahkan pelayan-pelayan-Mu, kami datang mau bilang kepada Tuhan bahwa semua yang Engkau buat dalam kehidupan kami itulah yang terbaik. Sehingga sampai saat ini apapun yang kami alami, kami tetap bersyukur dan kami pun meyakini sungguh bahwa kami tetap ada dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, kami berdoalah hamba-Mu ini bagi umat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Tuhan tahu apa yang mereka gumuli. Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan untuk kehidupan rumah tangga mereka. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ampunilah mereka Tuhan. Kalau ada yang bergumul, Tuhan tolong sendengkan telinga kasih-Mu dan menjawab itu seturut cinta kasih-Mu. Kalau ada yang diperhadapkan dengan sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu ya Bapa. Dan kiranya di usbu yang telah berlalu ini kami tetap ada dan selalu merasakan kasih sayang Tuhan. Dan itu pun juga akan kami nikmati di usbu yang baru. Apapun yang akan kami alami ke depan, apapun yang akan kami lakukan dengan aktivitas-aktivitas kami, Tuhan tetap pegang tangan kami, tetap bersama-sama dengan kami, dan ajarlah kami untuk selalu melakukan perintah-Mu di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pelayanan-pelayanan kami, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami tetap ada, tetap merasakan pertolongan Tuhan, tetap ada dengan sukacita di usbu yang baru nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa mempertaruhkan seluruh kehidupan Jemaat Peniel Bentas ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap ada dan melakukan perintah Tuhan sebagaimana apa yang difirmankan Tuhan yang boleh hamba sampaikan tadi lewat khotbah. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Untuk itu mampukan kami baik umat maupun pelayan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang boleh dilakukan oleh pemazmur, oleh Daud, itu menjadi contoh bagi kami. Supaya kami bukan hanya melakukan kesalahan, tapi kami juga harus penuh dengan kesadaran sungguh untuk datang dan minta pengampunan dari Tuhan. Sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk kami melangkah di setiap perjalanan, pergumulan, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang diperhadapkan dengan sakit di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan ke sana, tiliklah kehidupan mereka masing-masing. Engkau berkati obat penawar sampai air putih sekalipun. Kuasa Tuhan nyata dan kesembuhan akan terjadi, dan itulah yang kami imani. Dan biarlah Tuhan tetap ada dengan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka terus punya pengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu dengan seluruh keberadaan mereka. Orang tua yang sudah ada pada usia lanjut, hamba juga taruh kehidupan mereka kepadamu. Tuhan tahu kekurangan mereka, Tuhan tahu kelemahan mereka, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Penuhilah itu dengan cara-Mu, dan kiranya mereka tetap bersuka cita, penuh dengan semangat, tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan mereka selalu ada dan selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka, tanpa ada rasa takut, bimbang, dan khawatir di setiap kehidupan mereka masing-masing.
Hamba juga berdoa bagi anak-anak kami yang sementara bergumul dengan pendidikan-pendidikan mereka, dengan jenjang-jenjang pendidikan mereka, yang sementara mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, semua yang terbaik dari Tuhan nyatakanlah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap bersandar kepadamu, mereka tidak selalu memahami setiap pergumulan dan kehidupan mereka dengan pengertian mereka sendiri, tapi mereka selalu melibatkan Tuhan dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga masa depan mereka. Anak-anak yang ada dalam kandungan sampai usia balita, diberkatilah pertumbuhan mereka, tetap ada dan bersama-sama dengan mereka. Mereka tetap bertumbuh di bawah tangan-Mu yang penuh kasih, dan mereka selalu merasakan pertolongan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani di saat ini, baik hamba-Mu, penatua diaken, bahkan kolektan, pemain keyboard, sound system, vokal group, semua yang kami lakukan untuk pelayanan di hari ini, kostor, diberkati kami semua, baik di gereja Peniel maupun gereja Kasih Karunia, bahkan jamahan kasih RST. Biarlah kami tetap dimampukan untuk melayani pekerjaan-Mu, dan kami tetap setia di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami. Dan apa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan memperhitungkan itu ketika kami melakukan dengan setia dan penuh dengan kesungguhan hati. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi pelayanan kami di Usbu yang baru. Kami semua yang melayani, kami semua yang punya tanggung jawab untuk melayani. Tuhan dampingi kami selalu, sehingga kami pun dapat melakukan tanggung jawab kami bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tanggal 12 nanti, minggu depan kami akan ada dalam persidangan jemaat. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan memberkati, yang kurang Tuhan tolong lengkapi. Dan kiranya ketika saat sidang jemaat nanti, semuanya boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu, dan apapun yang menjadi keputusan, itu juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hamba berdoa bagi Bapak Pendeta Sampai, Engkau tahu sendiri keberadaan yang sementara ia alami pada usia yang sudah lanjut. Diberkatilah Bapak terkasih kami, jaga dan lindungi ia selalu ya Tuhan. Kekuatan ekstra Engkau siapkan baginya, ia tetap ada menjadi sumber bagi kami umat-Mu, bahkan semua anak cucu. Dan kiranya ia tetap ada dan selalu merasakan kasih sayang Tuhan. Bersama dengan kami para pendeta, penatua diaken, pengurus-pengurus wadah, sampai kepada panitia-panitia di sektor-sektor. Terima kasih banyak Tuhan, rancangan damai sejahtera mewarnai rancangan-rancangan kami di Usbu yang baru, dan kami mampu menampilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah kami, inilah kehidupan kami pun akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan mendengar pengutusan dan menerima janji penyertaan. Kita kidungkan pujian 2 Sahabat Lama nomor 129 ayat 1 dan 3. Muhalis itu tongkatku. Yesus satu garam kelumputan.
Jemaat kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan dulu, kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati katong semua. Selamat hari Minggu, Shalom.